Sinpo TV kembali hadir bersama saya Ricky Iskandar dalam Warta Parlemen selama sepekan. 142 orang di lingkungan DPR RI positif COVID-19. DPR terapkan WFH dan WFO. Kapasitas kehadiran di lingkungan DPR dibatasi 30%. Obat COVID-19 kini tersedia dalam jumlah banyak. Pemerintah pastikan harga minyak goreng merata di seluruh Indonesia. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam, menanggapi keluhan masyarakat terkait dengan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasar. Ia menyebutkan kebijakan Menteri Perdagangan dianggap gagal total. Persoalan harga dan ketersediaan minyak goreng menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat saat ini. Masyarakat mengeluhkan harga minyak goreng yang tidak stabil serta ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu hal yang disoroti DPR RI. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi 6 DPR bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi siang tadi. Salah satu anggota Komisi 6 DPR, Mufti Anam, menyebut bahwa kebijakan Menteri Perdagangan gagal total. Sebelumnya, Menteri Perdagangan menetapkan harga minyak goreng di seluruh Indonesia yakni di angka Rp14.000. Namun Mufti mengatakan kebijakan tersebut hanyalah pencitraan semata Menteri Perdagangan. Dirinya menemukan harga minyak goreng di daerah pemilihannya di Jawa Timur dijual dengan harga Rp18.000, serta ketersediaan barang yang sulit didapati menjadi keluhan masyarakat saat ini. Karena kami mulai bulan Oktober WA soal keluhan kami, masyarakat kami di Dapil, melalui banyak konstituen kita yang menyampaikan lewat medsos. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, tapi tidak dibalas juga karena memang kesibukannya begitu ya kan. Tapi kami ingin sampaikan di sini Pak Menteri, kami senang atas konferensi pers di media yang mencanangkan bahwa harga 14.000 dari Papua sampai Aceh begitu. Tapi kenyataannya Pak Menteri, Bapak tahu mungkin nanti bisa dikirim timnya kalau nggak percaya. Kami beberapa hari kemarin turun karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah 14.000 itu betul-betul ada di lapangan. Kenyataannya Pak Menteri, jangankan per tadi pagi sebelum rapat saya cek lagi, saya minta tenaga ahli saya di lapangan untuk mengecek. Di pasar besar saja Pak Menteri, harga minyak goreng 18.000. Di pasar besar, di pusat grosir Pak Menteri, di dapil kami. Kemudian kami minta coba dicek di toko modern, siapa tahu ada. Ternyata nggak ada. Ditanya kapan terakhir ada, seminggu yang lalu. Berapa harganya? Iya 14.000, tapi harus dibundling, belanja 50.000 baru bisa menebus harga 14.000 Pak Menteri. Jadi harapan kami Pak Menteri, kebijakan ini tidak hanya pencitraan semata, karena harapan kami Pak Menteri ini sungguh seperti yang saya capture ke Pak Menteri, itu tangisan rakyat kami Pak Menteri. Harapan kami Pak Menteri bisa mendengar itu. Kenapa? Mungkin bukan Pak Menteri uang 1.000-2.000 rupiah nggak ada artinya. Dalam suasana rapat, anggota Komisi 6 DPR lainnya yakni Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio juga mempermasalahkan hotline yang disiapkan Kementerian Perdagangan bermasalah. Ia mengatakan bahwa hotline tersebut sulit dihubungi dan tidak responsif. Dirinya juga sempat menyebut sekelas Menteri Perdagangan seharusnya tidak hanya pencitraan di dalam kebijakannya. Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Lutfi menjelaskan bahwa hotline tersebut memang diperuntukkan hanya untuk distributor dan toko, tidak secara umum. Dirinya juga menepis segala pencitraan yang dituduhkan kepadanya. Sempat adu argumen, Mendak pun mengundang Eko ke kantor Kementerian Perdagangan untuk melihat langsung kinerja bawahannya yang bertanggung jawab atas hotline tersebut. Saya jawab itu yang itu. Karena nggak ada pencitraannya nih Pak Eko. Udah. Sebentar Pak Menteri, mohon maaf. Ini berkaitan dengan hotline minyak goreng dan juga pupuk bersubsidi. Ini yang ngomong bukannya seorang Eko Pak, tapi juga teman-teman atau juga yang bermasalah berkaitan dengan minyak goreng kemarin Pak. Jadi dia nanya ke saya, Pak Eko kan di Komisi 6. Tolong Pak dikomunikasikan, ini hotline dua-duanya nggak jalan nih Pak, dikomunikasikan. Jadi artinya gini, permasalahannya adalah di masyarakat luas dan yang Bapak ucapkan tadi juga nyambung Pak. Gitu. Tapi gini Pak, jadi ini buat distributor sama toko, bukan untuk orang umum gitu loh Pak. Jadi itu yang saya ingin, dan kita ini ada case numbernya Pak. Satu hari ini kita melayani sekitar 600 telepon, 24/7. Orangnya tinggal di kantor nih Pak. Pak Eko bisa lihat datang ke perdagangan itu. Oke, kapan kita ke kantor Pak Menteri? Silakan, kita lihat, silakan. Ya. Ini sekarang bisa dilihat orangnya tempat tidurnya di kantor ini. Ada tempat tidurnya 3.
Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Kementerian Perdagangan akan menerapkan kebijakan harga minyak goreng di satu harga per tanggal 1 Februari 2022, yakni di harga Rp14.000. Menteri Perdagangan pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Kementerian Perdagangan memastikan harga minyak goreng akan merata di seluruh Indonesia menjadi Rp14.000 mulai pertanggal 1 Februari 2022. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan kebijakan tersebut akan terus dilaksanakan selama masih diperlukan. Dalam waktu dekat, harga minyak goreng di Indonesia akan normal kembali namun perlu membutuhkan beberapa waktu. Saat ini harga-harga minyak goreng yang telah berlaku, mulai harga minyak goreng kemasan premium dengan harga Rp14.000, minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp13.500, dan minyak goreng curah seharga Rp11.500. Kebijakan tersebut akan diterapkan setidaknya 6 bulan ke depan, dan harga minyak goreng pada Lebaran Idul Fitri tahun 2022 nanti dipastikan akan tetap stabil. Menteri Perdagangan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Ia memastikan bahwa ketersediaan minyak goreng mulai jenis curah hingga kemasan premium akan tersedia dengan harga yang terjangkau. Jika ada yang menyalahgunakan kebijakan tersebut, Menteri Perdagangan tegaskan untuk tidak segan menindak secara tegas kepada pihak yang menyalahgunakan kebijakan tersebut secara hukum. Tetapi kalau kita lihat sekarang saya dilaporkan oleh Dirjen, harga tender KPB itu sudah 15.000 lagi, jadi sudah kembali lagi kepada normal dan mudah-mudahan proses ini akan berjalan dengan normal. Mungkin akan memakan waktu karena negeri kita kan besar nih gitu kan ya. Tapi insya Allah harga minyak goreng kemasan premium akan 14.000, kemasan sederhana 13.500 dan harga minyak curah 11.500 pada kesempatan pertama. Ya. Kira-kira akan sampai Lebaran nggak Pak ini? Oh pasti lebih. Pasti lebih dari Lebaran. Ini setidaknya 6 bulan. Pak, bisa disampaikan ke masyarakat lagi untuk tidak panik buying, Iya, Pak? saya juga minta tolong sama Bapak dan Ibu di masyarakat di seluruh Indonesia. Minyak goreng kita ini sudah di policy-nya, kebijakannya sudah diatur sebagaimana sebelum harga CPO naik. Jadi akan cukup, tidak usah berbondong-bondong membeli karena dari minyak curah sampai premium, kemasan premium itu barangnya ada dan tersedia dan harganya terjangkau. Jadi santai aja, semuanya akan dapat. Nah gini pokoknya, aturannya adalah kalau ada yang menyalahgunakan daripada kebijakan ini, pemerintah dengan Kementerian Perdagangan akan menuntut ini secara tegas di muka hukum. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan, Arya Bima, menanggapi pernyataan kuasa hukum Edi Mulyadi yang merasa kasus Arteria Dahlan tidak ditindak karena berasal dari partai penguasa. Arya Bima lantas menuturkan bahwa pernyataan Edi Mulyadi dengan Arteria Dahlan jelas berbeda konteks dan tempat. Kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, bandingkan kasus kliennya dengan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan yang dinilai juga menyinggung masyarakat Sunda beberapa waktu lalu. Herman mengatakan bahwa terjadi pembedaan tindakan hukum terhadap Edi Mulyadi dengan Arteria Dahlan. Tidak dilakukannya proses hukum kepada Arteria Dahlan diduga karena Arteria berasal dari partai penguasa yakni PDI Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima menyarankan kepada Edi Mulyadi untuk menghadapi hukum dan tidak usah menyangkut pautkan Arteria Dahlan dalam kasusnya. Dirinya mengatakan apa yang dilakukan Edi Mulyadi dengan Arteria Dahlan berbeda. Menurutnya, Arteria Dahlan berbicara pada tempatnya walaupun hal tersebut bukanlah sikap partai. Nah, kasus-kasus seperti Edi Mulyadi ini silakan diproses hukum. Apalagi dia bicara di luar posisi yang tidak mempunyai hak imunitas. Ya. Arya Dahlan dengan si siapa? Edi Mulyadi beda lah, wong di sini kok. Ya, tadi siapa yang bisa menuntut orang DPR ngomong di sini? Nggak ada. Bahwa dia tidak etis, Arya Dahlan dikritisi. Oh, yang marah tidak hanya orang Sunda. Ya. Orang PDI tersinggung dengan omongan yang terlalu kasar menggunakan diksi-diksi atau istilah-istilah yang mengandung primordialisme. Ini harus kita jaga. Pak Edi Mulyadi saya kira dan umumnya hadapi sajalah ya. Jelaskan secara hukum mana-mana saja yang memang pantas dijadikan persoalan hukum dan mana yang tidak.
nggak usah bawa-bawa alternatif dahlan lah ya. Alternatif dahlan ini pasti juga akan dimitigasi secara hukum. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Menanggapi ramainya baliho Airlangga Hartarto dengan Khofifah Indar Parawansa di wilayah Jawa Timur, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Faisal Riza menganggap hal tersebut sudah biasa dalam kontestasi politik. Baliho Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beredar di sejumlah lokasi di wilayah Surabaya. Tebar pesona jelang pemilu antara Gubernur Jawa Timur dengan Ketua Golkar itu coba disandingkan untuk mengetahui animo masyarakat. Kemunculan baliho tersebut diasumsikan sejumlah pihak sebagai kepentingan menuju pertarungan Pilpres 2024 mendatang, mengingat kedua tokoh tersebut sering muncul di beberapa survei yang berpeluang pada pemilu serentak nanti. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Faisal Riza merespon dengan santai dan menganggap hal tersebut biasa dalam kontestasi politik. Menurutnya siapapun bisa mengusulkan pasangan calon capres dan cawapres yang akan diusung nanti. Ya, kita juga baru dengar ada Pak Airlangga akan menggandeng Mbak Khofifah melalui baliho. Ya itu biasa-biasa saja ya di proses kontestasi politik seperti sekarang. Jadi siapapun bisa mengusulkan, memajukan, menggandeng. Memang ini masa musim kawin ini. Jadi lagi cari pasangan masing-masing. Jadi mungkin ada yang ingin mendorong pasangan siapa Pak Airlangga dan Mbak Khofifah. Berarti pemasangan baliho ini tanpa diketahui oleh DPP? Ya tanya yang masang, kita nggak tahu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Satria Ahmad melapor. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebutkan 9 anggota DPR RI telah dinyatakan positif COVID-19. Sejumlah alat kelengkapan Dewan DPR pun kini menerapkan inisiatif dengan melakukan lockdown di masing-masing komisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan 9 anggota DPR telah positif virus COVID-19, namun dirinya enggan mengungkapkan siapa saja anggota Dewan yang terpapar virus tersebut. Sebelumnya, anggota yang diketahui positif COVID-19 yakni Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid dan anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Meski begitu, Indra memastikan penularan COVID-19 yang dialami para anggota itu didapati melalui klaster luar, di mana akhir-akhir ini para anggota memang aktif melakukan sosialisasi di daerah pemilihannya masing-masing. Mengenai apakah terdapat varian Omikron dalam kasus positif COVID-19 di DPR RI, Kesekjenan DPR pun akan terus memonitor kasus positif ini dengan melakukan tracing untuk mengetahui semua kriteria dan gejala yang dialami. 9 anggota Dewan tersebut bisa sebutkan nggak sih Pak siapa aja, kan ada Mbak Mutia Hafid, ada Habibur Rahman, siapa lagi? Ya saya kira saya nggak usah sebutin lah ya, karena ini tentu ini kan lab ini juga datanya kita nggak ingin terbuka ya sebagai data masing-masing ya, karena nanti akan efek pada aktivitas yang harus sedang kita tracing, karena kegiatan anggota-anggota Dewan dan pimpinan Dewan ini yang positif, kita sedang melakukan tracing ya, jadi kita nggak bisa buka semuanya satu persatu lah gitu ya. Pak, 9 anggota ini kena positif COVID ini terkena di DPRK atau di luar DPR? Ya, kalau kegiatan ini sekarang ini kan anggota banyak juga yang aktif di konstituennya di Dapil gitu ya. Saya kira lebih banyak aktivitas di Dapil ya, karena di DPR ini sampai sekarang rapat-rapat itu juga dengan prokes yang sangat ketat gitu ya. Masih banyak pembahasan-pembahasan baik RUU maupun pembahasan rapat kerja dengan pemerintah yang dilakukan itu sangat dibatasi ya. Jadi tracing kami di Sekretariat Jenderal maupun anggota yang terkena, dugaan kami itu pasti di klasternya di luar ya. Makanya Pak, tapi yang terkonfirmasi positif sudah pasti Omikron belum sih Pak? Nah ini tentu dengan gejala yang ada, kami melakukan tracing, melakukan antigen, swab antigen dan PCR ya. Jadi tentu kalau spesifik itu Omikron atau enggak, ini kami minta
baik anggota maupun dari Sekretariat Jenderal itu saat ini melakukan karantina mandiri ya. Mungkin nanti sambil kami monitor, kami masih memonitor semua apakah kriteria gejala Omikron itu ada atau enggak. Sejauh ini semua masih positif COVID ya. Bang Mus terdekatnya kira-kira besok atau kapan? Kan sekarang hari Rabu ya? Kira-kira dalam minggu inilah, 1-2 hari ini akan ada Bang. Pak, mereka perawatannya di mana Pak? Sakit di Wisma Atlet atau di hotel Pak? Enggak, masing-masing masih karantina mandiri di kediaman masing-masing. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Angka kasus positif COVID-19 di DPR RI bertambah. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya akan membatasi jumlah kehadiran rapat maksimal 30% dari jumlah anggota di setiap komisi. Meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, DPR terpaksa membuat kebijakan pembatasan pelaksanaan rapat kerja di setiap komisi. Pimpinan DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, kehadiran rapat dalam komisi akan dibatasi maksimal 30% dari jumlah anggota. Sebelumnya Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut, angka terkonfirmasi positif COVID-19 di lingkungan DPR RI meningkat pesat dari 97 kasus kini menjadi 142 kasus. Meski begitu, pimpinan DPR yang akrab disapa Caimin ini mengungkapkan, gejala yang dialami para terkonfirmasi tidak sampai membahayakan sehingga masih memungkinkan untuk menjalani isolasi mandiri. Di sisi lain, mengenai pembatasan kunjungan kerja pimpinan maupun anggota DPR RI, Caimin menuturkan jika kegiatan tersebut tidak akan dihentikan, melainkan hanya akan dibatasi dan dilihat sesuai tingkat penularan di setiap daerah. Ya, dengan adanya 142 orang yang terkonfirmasi positif di lingkungan DPR RI pada hari ini, langkah dari DPR seperti apa sih, Kak? Ya, baru saja kita rapat dan memutuskan peserta rapat di ruangan maksimal 30%, selebihnya menggunakan virtual, Zoom. Jadi 30% itu maksimal, lebih baik kurang dari 30%. Yang kedua, kunjungan kerja ke luar kota disesuaikan dengan tingkat penularan di berbagai tempat, sehingga juga dibatasi ruang lingkup kunjungan kerja. Yang ketiga, pengetatan protokol kesehatan. Nah, untuk yang teman-teman yang dinyatakan positif ini saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah atau bagaimana? Ya, jadi rata-rata gejalanya tidak sampai membahayakan sehingga mayoritas hampir semua sih menggunakan isolasi mandiri. Tetapi kita juga memohon kepada pemerintah untuk segera memberi penjelasan supaya tidak gampang ke rumah sakit kalau kondisinya masih bisa isoman di rumah masing-masing, sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Saya mendengar tingkat hunian rumah sakit semakin hari semakin meninggi, dan ini juga harus diantisipasi. Izin, apakah saat ini ditemukan adanya klaster saat rapat atau klaster saat di DPR? Belum. Ya, yang paling banyak, iya benar, yang paling banyak klaster rapat, pertemuan tertutup dan membuka masker. Rapat apa itu? Klaster apa? Saya lupa, tapi yang saya paling dengar dari Ketua Komisi 10 adalah rapat di Komisi 10. Itu berapa yang positif Pak di Komisi 10 berarti? Kalau nggak salah 7. Berarti itu jadi evaluasi besar-besaran dari Betul. DPR ya? Iya, jadi evaluasinya rapat maksimal 30% dari anggota komisi dan swab antigen. Sekjen kan mengatakan salah satu dugaannya juga dikarenakan kunker yang cukup padat. Apakah sampai hari ini ada keputusan terkait kunker? Ya itu, kunker dibatasi. Kunker dibatasi. Dibatasi tapi tidak dihentikan? Tidak dihentikan. Dibatasi dan dilihat sesuai tingkat penularan di daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Gedung Parlemen DPR RI akhir-akhir ini tengah mengalami peningkatan angka kasus COVID-19. Beredar kabar bahwa terdapat 4 anggota Komisi 5 DPR RI yang meninggal dunia. Kabar itu langsung diluruskan oleh Komisi 5 DPR RI, yakni Lazarus. Peningkatan angka kasus COVID-19 di tanah air tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya,
Peningkatan angka kasus COVID-19 ini pun sudah merambah gedung parlemen DPR RI sejak Sekjen DPR RI Indra Iskandar membenarkan kabar tersebut kemarin. Namun media sosial diramaikan oleh kabar bahwa terdapat 4 orang anggota Komisi 5 DPR RI yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Hal tersebut langsung diklarifikasi oleh Ketua Komisi 5 DPR Lazarus saat ditemui wartawan Kamis siang. Dirinya menjelaskan, 4 orang anggota Komisi 5 DPR yang meninggal akibat terpapar COVID-19 itu benar adanya, namun meninggalnya keempat anggota DPR itu bukan baru-baru ini. Lazarus mengatakan, anggota Komisi 5 DPR yang meninggal tersebut meninggal pada tahun lalu akibat meningkatnya COVID-19 varian Delta dan bukan diakibatkan oleh varian Omikron yang saat ini tengah meningkat. Ya, di Komisi 5 ada 4 yang meninggal memang. Yang pertama dulu Mas Bambang Suryadi. Yang kedua Pak Gatot Sarjito ya. Yang ketiga Pak John Sopimirin. Dan yang keempat terakhir kemarin Jimmy Damianusiji. Jadi waktu varian Delta kemarin memuncak, ada 4 kita korban di sini. Ini kan periode yang lalu ya, waktu memuncaknya kasus Delta kemarin ya. Tapi yang baru per hari ini, maksud saya kalau yang Omikron ini, alhamdulillah ya, semua masih baik-baik semua ya. Yang positif pun saya dapat informasi juga gejalanya ringan ya. Ini saya perlu luruskan, bukan baru meninggal yang Omikron ini ya. Ini saya luruskan dulu. Ya, ini meninggal yang Delta yang kemarin. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia menyampaikan bahwa industri obat-obatan dalam negeri siap dalam menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Saat ini ketersediaan stok obat-obatan yang berkaitan dengan COVID-19 dipastikan telah banyak tersedia. Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia menegaskan bahwa industri farmasi siap memenuhi ketersediaan obat dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga COVID-19. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia, Tirto Kusnadi menyampaikan bahwa pihaknya telah belajar dari gelombang pertama dan kedua pandemi COVID-19 di Indonesia. Sehingga jika terjadi gelombang ketiga, ia mengatakan bahwa jajarannya telah mempersiapkan dengan baik dalam hal persediaan obat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia, Elviano Rizaldi, mengungkapkan stok ketersediaan obat-obatan yang berkaitan dengan varian Omikron saat ini sangat banyak. Hal ini berbeda dengan saat gelombang kedua varian Delta melanda Indonesia. Ia juga mengimbau agar masyarakat diminta untuk tidak melakukan panic buying atau pembelian obat-obatan berjumlah banyak, menyusul peningkatan angka COVID-19 varian Omikron. Ya, saya kira semuanya sudah disiapkan karena kita sudah punya pengalaman di gelombang 1 dan gelombang 2, dan kita semua juga sudah artinya melakukan persiapan sebaik-baiknya. Saya harap sih tidak ada yang menyulitkan atau tidak ada yang seperti kejadian pada waktu gelombang kedua awalnya saja. Tapi dalam gelombang kedua 1-2 bulan setelah itu kan menjadi normal karena obat sudah tersedia. Ya, sesuai dengan dengan tata laksana yang ada, mungkin obat-obat ini sekarang juga kita sudah siap semuanya. Obat-obat yang terkait dengan gelombang 3 Omikron ini sangat tersedia, ya, berbeda dengan pada saat gelombang kedua yang lalu. Dan Delta memang berbeda dengan Omikron ini. Jadi nggak perlu panik buying ya Pak? Tidak perlu panik buying. Jangan panik buying. Kita berharap masyarakat tidak perlu panik buying karena gejalanya pun sangat rendah. Kalau kita sekarang ini sangat rendah. Dan kemudian pemerintah sudah melakukan vaksinasi 1 dan 2. Saat ini sudah vaksinasi booster. Artinya antibodi dari masyarakat mungkin sudah lebih kuat dibandingin sebelumnya. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Fitri Holifah melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen kali ini. Jangan lupa saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Ricky Iskandar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.